Selamat datang kembali di EM Home Service Channel. Kali ini saya akan membahas 15 masalah yang sering terjadi pada kompor komersial atau sering disebut juga kompor mata seribu. Saya harap Anda bersabar untuk menonton video ini sampai akhir karena semua poin sangat penting dan saling berhubungan. Khususnya bagi Anda pengusaha kuliner yang ingin menghemat atau Anda yang hanya sekedar menonton, terlebih bagi Anda yang akan membuka usaha servis kompor gas. Yang saya akan jabarkan bersifat umum ya. Jadi bisa jadi Anda akan menghadapi masalah di lapangan berbeda. Namun saya harap video ini menjadi dasar pengetahuan Anda khususnya di bidang perkomporan. Dan untuk Anda yang ingin membuka usaha kuliner, saya sarankan menggunakan salah satu jenis kompor seperti ini. Karena kelebihannya banyak, nanti suatu saat saya akan memvideokan tentang masalah itu. Baik, kita akan langsung membahasnya. 1 dari 15 permasalahan kompor mata seribu. Yang pertama adalah mati total. Mati total bisa diakibatkan LPG-nya sudah habis, teman-teman. Yang kemudian bisa jadi terjadi kerusakan pada regulator. Atau gas belum mengalir sempurna pada kompor. Caranya pukul-pukul perlahan kepala regulator agar pengaman bola besi pada regulator berpindah posisi. Selanjutnya bisa jadi pemantik kompor bermasalah. Bagian magnetnya itu rusak. Kita harus ganti. Atau terjadi kebocoran pada kabelnya. Maka arus listriknya tidak akan sampai pada keramik pemantik, tetapi di jalur gas ini. Kemudian bisa jadi pemantik keramik pecah. Ini tidak akan sempurna mengalirkan energi listriknya. Bisa jadi juga ujung pemantik keramik ini patah dan berkarat. Itu pun tidak akan membuat aliran listriknya tidak sempurna. Jadi ada 4 permasalahannya di sini. Magnet yang rusak, kebocoran pada kabel, keramik yang pecah, kemudian ujungnya itu berkarat atau patah. Kalau kabelnya bisa diisolasi ya. Kalau pecah keramiknya itu harus ganti. Kalau patah harus ganti. Kalau hanya berkarat tinggal kita amplas saja, teman-teman. Permasalahan kedua adalah kebocoran. Kebocoran bisa terjadi pada selang regulator. Regulator yang sudah rapuh, pecah-pecah, terutama bagian ujung sini dan ujung bagian dekat regulator, atau selang sudah kaku. Ini yang mengakibatkan kebocoran karena selang sudah kaku atau sudah pecah-pecah. Kalau kaku, ini tergeser secara tidak sengaja, maka di sini akan bergerak. Di sini akan terjadi kebocoran. Kalau yang rapuh, di sini akan ngerembas kebocoran. Oke. Kemudian diakibatkan karena tidak kencangnya ringgas. Di sini bisa bocor juga, atau ringgasnya sudah rusak, teman-teman. Selanjutnya terjadi kebocoran pada mesin utama atau mesin pemantik kompor gas. Biasanya di sambungan supplier ya. Di bagian sini sambungannya, di bagian sini juga. Saya akan membagikan tips kecil untuk teman-teman untuk lebih aman selang dari ujung ke ujung biar tidak bergeser. Kita tambah solatip ya, teman-teman ya. Usahakan solatip listrik, teman-teman ya, karena lebih tahan panas dan lebih lengket. Ini biar tidak bergeser-geser, teman-teman ya, melindungi, jadi keseluruhan terlindungi. Nah, sini cukup. Kita tambah solasi sebelah sini. Oke. Untuk kompor komersial seperti ini yang daya kerjanya sangat tinggi, maka harus menggunakan selang seperti ini, teman-teman ya. Besi atau apa ya? Karena kerjanya sangat berat, pasti banyak minyak tumpah kemana-mana. Tetapi bagaimana dengan kompor rumahan? Saya rasa tidak begitu perlu, teman-teman, karena kompor rumahan kan tidak terlalu banyak dipakai ya, teman-teman. Yang penting Anda merawatnya dengan mengelapnya saja. Tetapi untuk kompor jenis seperti ini disarankan menggunakan pengaman seperti ini agar lebih awet dari tikus dan percikan minyak.
Dan di bagian sininya juga teman-teman ya. Dan yang ketiga, nyala api besar tetapi berwarna merah. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah terjadi karena mesin di dalam sini kotor. Bisa jadi pelumas yang bawaan dari pabrik itu sudah lama dan harus kita bersihkan. Caranya kita harus buka, lalu kita rendam dengan thinner atau bensin. Untuk kasus ini saya akan videokan khusus di video yang lain, cara membersihkan bagian dalamnya ya. Kemudian kenapa menjadi merah? Karena terdapat benda asing di dalam lorong burner ini, di dalam sini teman-teman. Biasanya kalau lama tidak terpakai, terdapat jaring laba-laba atau bahkan telur kecoa di dalam sini. Kita harus membukanya kepala mesin ini, lalu membersihkannya. Kemudian kita bisa siram dalam sini dengan air. Kita masukkan air ke sini. Dan selanjutnya kenapa berwarna merah? Bisa jadi kita salah memutar plat pengaturan udara sini. Kita terlalu menutup sehingga udara kurang masuk ke dalam pembakaran. Karena syarat pembakaran harus terdapat udara yang balance. Artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Kita bisa menyalakan lalu kita mengatur bagian bawahnya. Kita atur-atur pas atau tidaknya. Selanjutnya, mengapa api menjadi merah? Karena terjadi rapuhnya atau berkaratnya bagian dalam burner. Di dalam sini teman-teman. Jadi serpihan dari karat itu akan tereduksi dengan api menjadi merah. Itu yang saya tahu. Mudah-mudahan tidak keliru ya teman-teman. Kalau keliru mohon dikoreksi di kolom komentar. Yang keempat, menyala api tapi apinya itu kecil teman-teman. Bisa jadi terjadi kotor di dalam mesin ini yang kita akan bahas nanti ya. Kita harus membersihkannya, rendam dalam thinner atau bensin. Atau terjadi tersumbat di spion utama di sini teman-teman. Yang ini dan yang ini. Kita harus menyogoknya dengan seperti kawat kecil itu teman-teman. Lalu menyikat dengan thinner. Kita bersihkan. Yang kelima, menyala api tapi tidak stabil. Artinya dia menyala normal, namun tiba-tiba membesar, mengecil, membesar. Jadi tidak stabil. Bisa jadi kembali lagi ke mesin utama. Kita harus membongkarnya dan membersihkannya. Setelah itu terjadi pada regulator. Bisa jadi regulator itu terlalu banyak minyak. Bisa jadi juga regulatornya sudah rusak. Dan cara untuk memperbaiki dan membersihkan regulator, saya telah memvideokannya di video lain. Silahkan Anda cek. Kemudian yang keenam, menyala api tapi tidak rata. Terkadang di bagian tengah ini besar, terkadang bagian sini kecil, atau sebaliknya. Kita harus mengeceknya dengan detail karena ada dua saluran teman-teman ya. Saluran yang sini itu mengalir pada bagian tengah. Umumnya apinya kecil karena lubang di spion sini itu kecil. Dan bagian sini adalah api utamanya yang paling besar. Lubang di spionnya lebih besar. Kadang teman-teman yang pertama kali membuka bisa keliru memasangnya kembali. Itu terjadi pada saya waktu saya belum paham. Jadi terbalik, yang besar yang kecil. Yang kecil itu malah yang besar itu nyalanya besar. Kecil maksud saya. Jadi ini terbalik spionnya. Nanti Anda bisa mengecek sendiri, lubangnya ini berbeda. Bisa jadi setelah dibersihkan Anda keliru memasang, bisa jadi di salah satunya ada yang tersumbat. Kita bersihkan bagian sini ya. Kemudian adalah bagian yang ketujuh, yang sangat sering terjadi pada kompor jenis ini teman-teman, yaitu permasalahan pada pemantik kompor gasnya ya. Karena bisa dimaklumi kerja kompor ini sangatlah tinggi atau sering. Jadi yang sering terjadi adalah terbakarnya kabel pemantik karena terlalu panas. Jadi pemantik ini meleleh teman-teman karena terlalu panas. Yang pertama, bisa jadi memang magnetnya sudah rusak. Atau terjadi kebocoran yang tadi saya pernah ceritakan di awal, retak-retak, jadi setrum atau energi listrik kecilnya itu bukan ke keramik pemantik, tetapi dia bocor di bagian sini. Ini yang tidak akan sempurna mengalir listriknya. Terus jarum pemantik patah atau pecah. Kemudian plat pemicu di bagian sini teman-teman. Sebentar saya akan buka dulu. Ada sedikit tips teman-teman. Saya sarankan jangan pernah melepas bagian sini teman-teman, karena bagian sini akan menyetabilkan aliran gas dan apinya ke ujung sini. Jadi ini fungsinya menutup ya.
Kalau tidak ada ini tetap bisa, tapi kalau di sini tersumbat, ini akan kembali ke sini teman-teman. Jadi akan kembali ke belakang. Jadi ini sedikit penting teman-teman, sangat penting menurut saya. Kalau ini tidak tersumbat, ini tanpa plat ini bisa, tapi takutnya di sini kotor, dia akan kembali. Baik. Kenapa bermasalah di bagian pemantik ini? Biasanya salah posisi di bagian sini teman-teman. Posisi yang benar adalah menuju ke sini. Biasanya tanpa disadari, baut di sini mengendor. Bisa jadi posisinya terlalu ke bawah, mengangkat ke bawah, atau bisa jadi miring seperti ini. Kita tidak menyadari mungkin pekerjaan atau pembeli yang banyak, kita harus mondar-mandir, tergeser tanpa kita sengaja. Jadi seperti itu teman-teman. Kita berlanjut ke bagian 8. Jalur gas korek tidak mengeluarkan gas. Yang dimaksud adalah jalur gas korek adalah yang bagian sini teman-teman. Saya akan buka kembali. Saya harap Anda sabar untuk menonton sampai akhir ya, biar poin-poinnya saling ketemu atau menyambung. Nah, bagian sini teman-teman ya, jalur gas koreknya. Terus bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Kita buka atau pertama kita sogok dulu bagian sini, lalu kita nyalakan. Kalau berhasil berarti cukup seperti itu saja. Kalau tidak berhasil, terpaksa kita buka bagian sini. Kita buka, lalu kita tiup dan sogok lagi. Kalau masih tetap tidak berhasil, kita harus membersihkan bagian mesinnya. Oke. Kemudian kasus yang ke-9 adalah jalur gas korek tidak bisa berhenti. Jadi gasnya nyala terus, maksudnya gasnya keluar terus teman-teman. Padahal dimatikan, nyalakan, tetap keluar terus. Itu biasanya terjadi ada kekotoran di dalam mesin. Kembali lagi ke mesinnya, kita harus bersihkan. Atau ada terjadi patah di dalam mesin. Itu yang pernah saya temukan. Yang ke-10 adalah api berbalik arah. Ini salah satunya penyebabnya. Tidak terpasangnya plat. Ini salah satu ya. Salah satu penyebabnya. Kemudian posisi bagian sini teman-teman itu harusnya lurus, tetapi ini mendongak ke bawah atau mendongak ke samping, tidak sinkron teman-teman. Ini terlalu buka bisa jadi. Kenapa terjadi demikian? Karena baut di bagian sini kendor. Secara tidak sadari, kita tidak sadari, posisinya tidak tepat. Jadi bisa jadi gas itu membalik ke bagian depan, karena bisa jadi angin di bagian sini terlalu kencang mendorong sini. Bisa jadi seperti itu. Kita perlu mengetahui posisi kompor teman-teman. Terkadang kompor semacam ini kalau tidak diberi sirkulasi udara yang bagus, itu akan menimbulkan panas berlebih yang mengakibatkan terbakar bagian sini cepat ya. Atau udara gasnya tidak bersirkulasi dengan baik, karena tempat kompornya benar-benar tertutup. Memang itu bagus maksudnya untuk panas atau untuk aman ya, tapi harus ada sirkulasi udara teman-teman. Baik ya, jadi apinya berbalik jika posisi ini tidak lurus. Pastikan kencangkan baut-baut sebelah sini. Atau bisa jadi kembali lagi kotor di bagian dalam sini mesin. Kita harus membersihkannya, karena mesin ini adalah chipnya kalau di komputernya ya. Ini mesin utamanya, chipnya ini. Selanjutnya adalah api terlalu besar pertama kali kita nyalakan. Kita putar atau ngowos. Bukan api menyala, malah gasnya keluar terlalu banyak. Dapat dipastikan ini terjadi kerusakan pada regulator. Pengamannya itu sudah jebol atau sudah rusak. Regulatornya harus diganti teman-teman. Kemudian yang ke-12 adalah permasalahan pada knop kompor. Kompor jenis ini sering terjadi patah di bagian knopnya. Dapat dimaklumi karena kompor jenis ini intensitas pekerjaannya sangat tinggi. Bisa jadi kompor ini akan kita putar lebih dari 30 putaran setiap harinya. Itu tergantung usaha apa yang Anda geluti atau berapa banyak customer Anda setiap hari. Tapi yang pengalaman saya konsultasi dengan beberapa customer, memang kalau rame bisa sampai 30 putaran. Dia akan cetek nyala lagi, cetek nyala lagi. Jadi saran saya, jika Anda memiliki kompor semacam ini, Anda harus memiliki spare yang pertama. 2 knop kompor ini, 2 knopnya. Kita belikan 2 spare knop ini. Yang kedua, tips dari saya, belilah pemantik ini, pemantik magnet ini 1 atau 2, karena ini yang sering akan terbakar. Yang ke-13 yang sering terjadi adalah knop tidak bisa diputar, karena knop
atau asnya sudah berkarat. Cara untuk memperbaikinya, pertama kita beri bensin di bagian sini atau semacam pembersih karat, semprotkan ya. Kemudian kita palu pelan-pelan teman-teman ya. Terus pelan-pelan sampai kita rasa cukup, kita putar menggunakan tang. Dorong dulu, kita putar. Kalau masih belum bisa, beri pelumas lagi. Kita pukul-pukul lagi. Kita dorong pakai tang lalu putar. Terus sampai dia bergerak. Setelah bergerak tambah lagi pembersihnya lagi sini ya. Lalu terus sampai dia benar-benar bergerak. Kalau masih belum bisa juga, kembali lagi kita buka bagian mesin utamanya. Kita bersihkan, lalu kita rendam dengan thinner atau bensin. Kemudian yang ke-14, terjadi loss pada knop gas. Jika terdengar bunyi seperti itu, artinya ini masih normal. Kenapa demikian? Karena di dalam mesin itu pengkailnya itu menyambung dengan palu pemantik. Nah, terkadang rusak. Ini tidak ada bunyi, tidak ada. Itu artinya ada yang terputus di kail pemantik di bagian mesin dalam. Kembali kita harus membukanya, mengeceknya, membersihkannya, dan merendamnya di thinner, lalu yang patahnya kita ganti. Dan yang ke-15 adalah yang sering kita sepelekan, kendurnya baut-baut di bagian kompor. Sebetulnya ini sangat berpengaruh, apalagi jika intensitas dari pekerjaan Anda tinggi atau customernya banyak, ini sangat mengganggu. Ini harus dikencangkan kembali, bagian sini, dan bagian sini ya. Karena setiap kita dorong, kalau tidak kencang, akan kesulitan, terutama di bagian sini. Ini akan seperti kocak. Ini sangat mengganggu. Kemudian di bagian sini pun biasanya kendor, teman-teman. Kita harus mengencangnya kembali. Ini hal sepele tapi cukup sangat mengganggu, teman-teman. Kita harus mengeceknya. Baik, sudah 15 poin saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Karena saya menyadari nanti jika Anda melakukannya di lapangan belum tentu sama apa yang saya terangkan. Jadi ambil intisarinya saja teman-teman. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan bagi Anda yang menonton, mudah-mudahan Anda sehat selalu dan tetaplah semangat.